Halo, selamat datang lagi di channelku Rizky Fernando Batubara. Nah, jadi ini aku mau sharing aja ke kalian, mau sharing-sharing. Sharingnya itu pasti mengenai shock, karena di video kali ini aku mau sharing ke kalian, aku mau membedain yang aku dapat ya informasinya mengenai shock Profender ini. Baru ada juga lawannya ya kan, lawannya penantangnya gitulah kan. Shock merek Bilstein, dia gambarnya kayak gini. Baru shock merek Ome, gambarnya kayak gini. Semua warnanya ya sama sih, kuning, cuman perbedaannya setiap shock, setiap brand itu mempunyai keunggulannya masing-masing ya kan. Jadi yang pertama kita bahas secara global dulu. Oke. Jadi secara global itu setiap kita udah mengganti shock, apalagi yang aftermarketnya, kayak contoh kayak Profender, kayak Bilstein ataupun Ome kan. Jadi untuk shock yang aftermarket pasti itu tujuannya untuk menstabilkan mobil, oke ya kan? Untuk menstabilkan mobil, baru untuk supaya mengurangi limbung lah ya kan, mengurangin apa itu namanya, melayang-melayang kalau dari mobil ya kan, kalau bahasa Medannya, kalau bahasa di luar mungkin lo nggak tahu, cuma bahasa Medannya itu mengurangi layangan mobil gitu kan. Baru untuk mengurangi getaran juga pastinya, supaya semakin kencang kita, semakin kurang pergetaran kaki-kaki mobil itu. Jadi kayak anti pegas ya kalau nggak salah namanya. Jadi itulah kegunaan secara global kalau kita mengganti shock aftermarket. Nah, jadi mungkin kalian pada bingung karena di shock Fortuner itu yang aku tahu, bukan Fortuner ya, semua lawan-lawan Fortuner lah, kayak Fortuner atau Pajero, Hilux, Triton mungkin, Navara ya kan. Kalau itu kan sama-sama mobil besar, yang sebenarnya kegunaan mobil besar itu kan dia untuk ke jalan-jalan yang off-road gitu, yang jalan lewatin tanah ataupun jalan yang bergelombang, yang 4 wheel drive gitulah kan, yang 4 WD. Nah, jadi aku jelasin, jadi aku di video kali ini juga mau menjelasin perbedaan-perbedaannya antara shock Profender yang aku beli, baru shock Bilstein, baru shock Ome. Jadi setiap shock itu ada perbedaannya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Contoh, dia kalau di shock Profender ini mungkin ada yang kurang mungkin aku jelasin ataupun aku salah menjelasinya. Aku tolong ke kalian bisa bantu aku di kolom komentar, karena aku termasuk pemula di Fortuneran ini, mobil besar. Aku pemula, jadi aku mungkin kurang paham betul, kurang mungkin juga wawasannya. Cuman aku udah baca-baca di Google, aku lihat juga di review-review YouTube, dan aku juga udah nanya teman-teman yang di Medan yang menggunakan shock Bilstein, yang menggunakan shock Ome, dan yang menggunakan Profender. Nah, jadi mungkin ada kesilapan ataupun aku salah ngomong ataupun ada yang kurang, kalian bantu aku di kolom komentar untuk memperbaikinya. Aku berterima kasih kali sama kalian kalau kalian bisa ngebantu aku ya kan. Nah, jadi mungkin kalian bingung, kalian ada uang cuman kalian bingung mau beli shock Profender atau shock Bilstein ataupun shock si Ome. Nah, oke, jadi sini kita ulik sama-sama sesuai apa yang aku tahu ya kan. Jadi shock Profender itu keunggulannya, kita mulai dari Profender ya, karena aku beli yang Profender. Dari semua aku sharing, aku lihat dari YouTube, aku lihat dari Google, aku rasa aku cocoknya pakai Profender. Kenapa? Oke, kita bahas satu persatu. Yang Profender itu, yang pertama, dia mempunyai 4 settingan, 4 bisa di adjust gitu, ada adjustable-nya kan. Dia mempunyai 4 klikan, kita bisa klik yang dari tersoft dan sampai yang paling hard, yang paling keras. Bisa kita sesuaikan, dia itu mau keras kali atau mau lembut kali. Jadi Profender ini udah macam coilover gitulah ibaratnya, cuman ini yang low budgetnya kan. Kalau coilover kan dia bisa atur tinggi rendah, atur soft hard ribbonnya segala macam bisa kan. Kayak aku kemarin juga pakai di chase, pakai coilover chain, bisa diatur. Cuman kalau shock ini dia cuman kita beli batangnya aja, nggak ada pernya. Cuman kalau untuk coilover pun ada untuk mobil Fortuner, cuman aku kayaknya beli ya Profender aja karena mahal boy ya kan. Yang pertama itu keunggulan Profender ini, kita balik sini lagi ya, sorry. Keunggulannya itu dia ada 4 settingan. Ini dia yang tadi aku bilang. Nah, ini dia klikannya. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya ini posisi terpasang, klikannya itu bisa kita jamah. Apa ya bahasanya jamah, bahasa Medannya jamah, kita pegang. Jadi
kalau misalnya kurang keras atau kurang lembut atau kekerasan atau kelembutan, jadi kita bisa jongkok aja di kolongnya, bisa kita putar sendiri sampai ada 4 klikan. Ini kita dengar ya klikannya. Nah ini dia udah paling soft, yang paling minus. Jadi kita klik, kita dengar ya. 1, dengar kan? 2, 3, 4. Jadi udah kalian tahu kan ada 4 stepnya, ada 4 klikannya dari yang terlembut dan terkeras. Kalau misalnya kalian bingung nih klikannya, dia nanti di situ, di sini, nampak nggak? Nampak nggak? Dia kan kayak ada angka-angka gitu kan? Ini dia. Nampak sih kayaknya. Kan ada angka 3, angka 2, angka 1 gitu kan? Angka 4. Kalau kalian bingung atau lupa tadi udah klikan ke berapa gitu kan, nanti begitu di angkanya itu, nanti dia, contoh kita mau buat angka 3, kita putar aja angka 3-nya pas ke arah atas, ke arah atas ini. Ini aku contohin ya, biar lebih jelas nampak gambarnya. Gini kan, ini ke angka 4, jadi dia posisi atas sini, ke arah segitiga yang sininya, itu angkanya dibuat, itulah dia klikannya. Contoh kan aku mau buat angka 3, angka 1 maksudku. Udah di segitiganya ini angka 1 posisi ke atas. Gitu. Jadi kalau misalkan lupa, tadi aku udah klikan berapa, ada situ memutar-mutar kan, klik 1, 2, 3, 4 gitu kan, lupa. Ya udah tinggal kalian arahkan aja klikannya itu ke atas. Udah, itu dia sesuai yang kalian mau angkanya. Nah terus jadi aku udah sharing juga ke teman-teman kemarin kan, perbedaannya antara Profender, Bilstein sama Ome. Jadi perbedaannya itu, kalau dia Profender dia lebih unggul kalau kita pakai di track lurus. Tapi bukan berarti di track bergelombang ataupun di track tanah atau kayak mau off-road bukan berarti nggak unggul, cuman dia lebih unggul di track lurus, lebih stabil dia di situ, ya kan? Karena kan aku beli shock Fortuner ini kan jalanku juga bukan untuk off-road ataupun tanah-tanahan gitu kan, jalan yang bergelombang-gelombang gitu kan, bukan untuk itu. Jadi kegunaanku yang pertama untuk beli Profender ini sebenarnya supaya keren dilihat dari belakang, yang pertama. Yang kedua supaya lebih stabil ya kan pastinya. Jadi aku pakai Fortuner itu nggak jauh-jauh, paling dalam kota ataupun keluar kota kan, luar kota jalan lurus kan. Jadi dia itu kegunaannya lebih unggul di jalanan lurus. Tapi kalau untuk shock yang merek Bilstein, katanya kegunaannya lebih ke jalan yang bergelombang ataupun jalan yang tanah gitu kan, lebih yang jalan yang berkerikil. Nah itu kalau Bilstein lebih unggul katanya ya. Kalau aku salah kalian bisa koreksi aku di kolom komentar ya kan. Terus kalau yang di Ome, dia itu katanya lebih unggul untuk off-road. Nah gitu, jadi kan untuk manjat-manjat tebing, mobilnya kan tuh manjat-manjat lah ya, kalian paham lah off-road itu gimana definisinya kan. Lebih unggul si Ome. Nah jadi jadi 3 shock ini mempunyai keunggulannya masing-masing yang berbeda ya kan. Profender lebih ke jalan lurus, lebih ke jalan yang untuk kita keluar kota gitu kan. Kalau untuk Bilstein lebih ke jalan yang tanah, kerikil-kerikilan. Kalau untuk Ome dia yang untuk manjat-manjat kan, kayak kita main off-road mungkin lebih unggul si Ome. Itu katanya ya, cuman kalian kalau salah menurut kalian bisa dibantu di kolom komentar. Nah itu aja sih. Nah terus satu lagi aku lupa informasiin ke kalian, untuk shock Profender ini dia itu made in Thailand, buatan Thailand. Ya kita tahu lah kalau untuk perotomotifan Thailand tuh udah mantap, udah paten. Mungkin di situ aja lah ya, mungkin sampai sini aja lah ya video untuk menjelaskan shock Profender ini, dan semoga juga kalian bisa paham, bisa mengerti dan nggak galau lagi. Kalian itu harus milih shock yang merek apa gitu kan, merek si Profender kah, ataupun si Bilstein kah, ataupun si Ome ya kan. Jadi kalian bisa pilih, bisa pusing, kalian bisa tahu beli shock itu kalian itu pakai mobil itu kemana ya kan. Mungkin video ini bisa ngebantu, semoga kalian dapat informasinya. Kalau aku salah mohon dibantu di kolom komentar. Jangan lupa kalian subscribe channelku, kalian like dan kalian share videoku ke teman-teman kalian semuanya. Aku Rizky Fernando Batubara mengucapkan
Terima kasih.